senang sampai pagi hari ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan kita mau melewati semua segala pergumulan kita, permasalahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami.
buat kebaikan yang Tuhan berikan, buat nafas yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami menyerahkan ibadah raya ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Tapi kami mau berdoa Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, roh yang tidak daripada Tuhan, penghulu-penghulu di udara yang ingin mengacaukan ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami sehati sepikir Bapa, kami mau tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kami pulang tidak sama dengan kami datang Tuhan, tapi kami pulang membawa sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Ketika kami dapat bangun pada pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk beribadah Tuhan, untuk berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan. Kami mau satukan iman kami. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ini ada dalam kendali-Mu Tuhan. Otoritas-Mu ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, stabilitas ekonomi, politik, keamanan Tuhan, itu terjadi nyata Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami ketika mereka mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kendali-Mu ada Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orapa shikara papa 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 hina tata 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 shikere. Orapa papa papa papa. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, para orang-orang yang terlibat Tuhan dalam penanganan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau melindungi mereka, Engkau melindungi keluarga mereka Tuhan. Di dalam mereka menjalankan tugasnya Tuhan, itu dengan sukacita, dengan rela Tuhan, untuk kemanusiaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Curahkan Tuhan kemurahan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Bila momen-momen saat ini Tuhan, kami bersatu bersama-sama Tuhan, berdoa berseru sehingga kerajaan Allah terjadi di muka bumi ini, terjadi di muka bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyatakan iman kami Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan mengambil bagian di dalam berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gereja-gereja-Mu Tuhan berdoa, mujizat itu terjadi Tuhan. Mujizat itu terjadi di bangsa kami, di negeri kami Tuhan. Kerajaan Allah hadir di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami mau taat melakukan perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah pikiran, mulut dan hati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah pengajaran rema yang dari Engkau Tuhan, yang kami mau menaati perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita masih tetap beribadah secara online ya. Tapi tetap semangat ya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah kita, karena ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan melalui ibadah itu ya ada kuasa Tuhan. Kita imani bahwa melalui ibadah itu ada kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9.
Pagi hari ini khotbah saya beri judul Iman dalam Pengharapan. Iman dalam pengharapan. Iman dan pengharapan itu tidak bisa terpisah. Iman dan pengharapan itu kesatuan. Ya, ketika kita memiliki iman yang aktif, ya, di situ ada pengharapan. Sebaliknya, ketika kita ada pengharapan, di situ karena ada iman. Jadi iman dan pengharapan itu tidak terpisah. Ya. Nah, pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh membuka Alkitabnya, tab sucinya, HP sucinya atau laptop sucinya ya. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak dari rumah. Saya akan membacakannya, memimpin di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari tempat ini ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dari kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul Iman dalam Pengharapan. Beberapa pelajaran firman Tuhan yang saya sampaikan ya, khotbah yang saya sampaikan minggu lalu ya, ada iman yang aktif dan iman orang percaya yang berbuah. Nah, sekarang kita berbicara tentang iman dalam pengharapan, karena sangat penting sekali ya. Sekali lagi saya katakan bahwa iman dan pengharapan itu tidak terpisah ya Bapak Ibu. Jadi iman dan pengharapan itu adalah kesatuan, di mana kita memiliki pengharapan itu karena ada iman dalam hidup kita. Iman yang bagaimana? Iman yang aktif ya, bukan iman yang pasif. Karena seperti firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan minggu lalu kita belajar bersama-sama, iman yang berbuah itu iman yang benar-benar melakukan perintah Tuhan ya. Jadi iman dan pengharapan itu satu kesatuan. Nah, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, di mana di sini dituliskan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah seorang murid dari Tuhan Yesus Kristus. Di sini surat 1 Petrus yang dituliskan oleh Rasul Petrus ini
ditujukan kepada para orang-orang Yahudi, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pendatang di kota-kota tertentu. Di situ di ayat 1 dikatakan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nah, di sini isi dari surat 1 Petrus ini memberikan, ya, yang terutama di pasal 1 ini memberikan review lagi, refresh lagi, ya, bahwa intinya di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Ya, di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Di ayat 3 dikatakan, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini Rasul Petrus menuliskan ini dengan tujuan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu sudah penuh di dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada pengharapan. Pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang palsu. Ya. Ada kepastian di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Kristus, kita seharusnya bersyukur. Kita seharusnya bangga memiliki Allah yang luar biasa. Karena di dalam Yesus Kristus, oleh iman kepada Yesus Kristus, ada pengharapan yang penuh, seperti ayat 3 katakan tadi, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kita orang-orang percaya, murid-murid Yesus, kita hidup yang penuh pengharapan, bukan sebagian pengharapan, tapi penuh pengharapan. Ya, kita hidup penuh pengharapan. Kita imani itu, bukan kita imani saja, tapi kita sadari itu, ya, bahwa kita orang-orang percaya itu penuh pengharapan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi di sini juga dituliskan, Petrus menuliskannya bukan hanya sekedar pengharapan saja, tetapi juga ada kenyataannya saja juga. Petrus menuliskannya dengan kenyataannya juga. Di ayat 4 katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi pengharapan yang penuh itu gambarannya adalah menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi bukan sementara. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan kita ini itu tidak sebanding dengan nantinya bagian yang kita terima. Karena ketika kita menerima nantinya itu adalah bagian yang kekal. Jadi makanya kita fokus kepada hal-hal kekekalan, bukan hal-hal yang sementara ini. Dan di ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya, dan bergembiralah. Di ayat 6 katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus sadar bahwa di dalam dunia ini banyak pencobaan. Walaupun kita hidup di dalam Tuhan, ya, itu tidak menjamin kita hidup seperti jalan tol, tidak. Tetap ada pencobaan. Tetapi tujuannya di ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi pencobaan-pencobaan yang hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan di surat 1 Petrus 1 katakan, bergembiralah. Ya. Di
pencobaan bergembiralah. Mengapa? Karena ketika pencobaan itu datang, tujuannya itu bukan mencelakakan kita, justru itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, ya. Iman, ya, di dalam pengharapan Tuhan Yesus Kristus itu tidak sia-sia, ya. Dan iman di dalam pengharapan Tuhan Yesus itu pasti. Pagi hari ini apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ambil untuk dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 poin yang saya rangkum, ya, dari surat 1 Petrus 1, ya, dari ayat 1 sampai dengan 9 itu. Ada 3 poin, dan ini yang sangat penting, dasar kita untuk kita memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Terutama saat-saat ini, ya, kita menghadapi COVID-19, pandemi, masa-masa pandemi seperti ini, yang tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Para ahli bagian sini mengatakan ini gini, yang sini mengatakan ini gini, tidak ada titik temu dan tidak jelas bagaimana, ya. Tapi pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar 3 hal yang saya rangkum, ya, di dalam iman pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus dari surat 1 Petrus 1, ya. Yang pertama itu adalah bahwa kita harus menyadari dipelihara oleh kekuatan Allah melalui iman. Amin Bapak Ibu. Bahwa kita orang-orang percaya, kita harus sadari itu, bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah melalui iman. Ya. Di 1 Petrus 3 dan 5 tadi katakannya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di ayat 5 katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, pengharapan penuh itu, ya, ada di dalam pemeliharaan Allah. Bagaimana untuk kita dapat menerima pemeliharaan Allah? Yaitu dengan iman, percaya, iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Mungkin ketika kita mendengarkan khotbah, ya, mungkin kita saat itu kita percaya, tapi ketika kita hidup di luar sana, hidup dalam keseharian, iman kita menjadi pasif. Bukan yang seperti itu, tapi iman yang aktif. Untuk kita dapat mengalami pemeliharaan Allah dibutuhkan iman yang aktif, iman yang berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Di Yesaya 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu yang adalah orang yang memiliki pengharapan penuh, orang yang memiliki iman yang aktif. Dan firman Tuhan katakan, ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan disitulah pemeliharaan Allah. Ya. Kita ketahui ketika kita membaca, melihat di media sosial kondisi PPKM, banyak salah paham terjadi antara pemerintah dengan rakyat. Banyak saling hujat sana hujat sini, ya, karena kesalahpahaman. Tapi saya mengajak pada Bapak Ibu Saudara untuk jangan khawatir, ya, karena
Tuhan Allah pelihara kita. Oleh iman kita, Tuhan Allah pelihara kita. Tidak usah khawatir. Fakta kenyataan memang seperti itu, tetapi kita mengambil keputusan untuk kita melihat dengan iman, ya, bukan melihat secara kasat mata. Ketika kita melihat dengan iman, ada pengharapan penuh, ada kekuatan baru yang dari Tuhan Allah. Yang pertama yaitu adalah dipelihara oleh kekuatan Allah, oleh iman kita. Dan yang kedua, poin yang kedua itu bergembiralah walaupun saat ini dalam keadaan tidak baik. Firman Tuhan dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Bergembira dan pencobaan ini tidak matching, ya, tidak sama. Tetapi firman Tuhan katakan bergembiralah ketika kita di dalam pencobaan. Kok bisa ya? Itulah luar biasanya orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ya alami Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar firman Tuhan saja, tapi alami firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu, kita akan mengerti mengapa Petrus menulis ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini Petrus mengajarkan bukan sekedar teori saja, tapi mengajarkan, ya, kepada kita untuk mengalami, mempraktekannya itu dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bergembira. Ya, karena di kitab Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira itu adalah obat yang manjur. Ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan, hati ini terluka, bagaimana kita bisa menyembuhkan hati yang terluka? Bergembira di dalam Tuhan, ya, bergembira di dalam Tuhan, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Saat ini mungkin kondisi pekerjaan kita lagi sepi, ya, tapi mari kita taati firman Tuhan. Bergembiralah, karena bergembira di dalam Tuhan Yesus ada obat yang manjur. Saat ini kita melihat kenyataannya itu terkadang melukai hati kita. Ya, kondisi seperti ini semua dibatasi, kita tidak bisa bekerja. Bagaimana kita bisa menghidupi keluarga kita? Kenyataannya seperti itu yang kita alami. Kenyataannya seperti itu, tapi hari ini mari kita ambil keputusan. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ambil keputusan. Bergembiralah. Bergembiralah walaupun keadaan kondisinya tidak baik. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Ayat yang pertama tadi, di poin yang pertama tadi adalah dipelihara oleh kekuatan Allah. Kita bergembira kenapa? Karena ada pemeliharaan Allah dalam hidup kita melalui iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang ketiga, kita melihat kondisi keadaan saat ini, jangan melihat kenyataan, tapi kita melihat dengan iman kita. Tujuannya apa? Yaitu kemurnian imanmu lebih tinggi nilainya daripada kemurnian emas fana. 1 Petrus 1 ayat 7 katakan, ya, maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana.
Tuhan izinkan kita mengalami kondisi yang tidak baik. Tuhan izinkan kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan saat ini. Tuhan izinkan kita mengalami kondisi harus tidak bisa apa-apa. Secara fisik kita tidak bisa apa-apa. Karena kita dibatasi oleh peraturan PPKM. Untuk bekerja saja kita dibatasi. Ya. Tetapi mari kita ambil pengertian yang benar bahwa kondisi-kondisi saat ini itu mengajarkan kita untuk kita memiliki iman yang murni. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang murni kepada Tuhan? Kalau kita dalam berlimpah berkat, kita mungkin mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kan ketika saat kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa bergembira mengucap syukur kepada Tuhan? Tujuan yang kita alami saat ini itu adalah bukan untuk mencelakakan kita, tapi keadaan yang kita alami saat ini tujuannya apa? Untuk memurnikan iman kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun pada faktanya terkadang kita merasa kita mengalami hal-hal ya, yang tidak mengenakan, itu serasa kita Tuhan meninggalkan kita. Salah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kondisi apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sempat berpikir, aduh, Tuhan apa sudah meninggalkan kita toh? Kita dibiarkan seperti ini, bangsa Indonesia dibiarkan seperti ini, terlantung-lantung. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia, ya dan amin. Janjinya tetap ya dan amin dalam hidup kita. Mari kita ambil bagian. Ketika kita melihat pencobaan itu, ketika kita melihat kondisi keadaan tidak mengenakan itu, mari kita melihat bahwa kita memahami apa yang saya alami saat ini tujuannya untuk memurnikan iman. Ya. Tujuannya untuk memurnikan iman saya. Justru dalam kondisi saat ini, mari kita ambil bagian untuk berdoa. Mungkin kegiatan aktivitas kita berkurang di luar, kita lebih banyak di rumah. Mari justru itu kita isi dengan kita berdoa, membaca firman Tuhan. Berdoa membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan di Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saat ini kita mengalami kondisi seperti ini. Mari kita sadari itu. Kita ambil waktu. Kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan itu menimbulkan iman kita. Dan iman kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah memikirkan, aduh besok harus bagaimana, usaha saya harus bagaimana, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kebutuhan banyak, tapi kondisi seperti ini. Mari kita berseru sama Tuhan. Mari kita ini loh, firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pahami dan kita percaya bahwa ada pemeliharaan Allah, ada kekuatan Allah ketika kita tetap beriman di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mari kita bergembira di dalam Tuhan, karena kita tahu di dalam
cobaan-cobaan, di kondisi yang tidak mengenakan, kita tetap bergembira. Alasan kita bergembira. Dan yang ketiga, apa yang kita alami ini, biarlah kita memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini itu untuk menguji kemurnian iman kita. Karena iman itu dipandang oleh Tuhan lebih berharga daripada emas. Tuhan melihat iman kita, bukan Tuhan melihat apa yang ada pada kita. Bukan Tuhan yang melihat apa yang tidak ada pada kita, tapi Tuhan melihat iman kita. Tuhan tidak melihat harta kita, Tuhan tidak melihat penyakit kita, Tuhan tidak melihat kekurangan kita, Tuhan tidak melihat jabatan kita, Tuhan tidak melihat apa yang harta yang kita miliki seberapa banyaknya. Tapi Tuhan melihat iman, iman yang ada dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo saat ini ambil keputusan yang benar. Kita percaya bahwa pemeliharaan dari kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Melalui iman kita, kita harus berani untuk berkata, aku mau bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan yang ketiga, apa yang aku alami saat ini adalah untuk kemurnian imanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun baru saya pernah berkata, tahun ini adalah tahun pemurnian Tuhan. Mari kita responi bahwa tahun ini benar-benar iman kita dimurnikan. Apapun yang kita miliki, apapun dalam kondisi apapun kita. Ya, tahun inilah tahun pemurnian iman. Tuhan memurnikan anak-anaknya. Tuhan memurnikan iman anak-anaknya. Siapa yang bertahan, itulah yang Tuhan murnikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup khotbah saya pagi hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara di rumah terus berpengalaman di dalam Tuhan Yesus. Saya undang untuk worship leader dan singer maju ke depan. Yesus.
firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan dalam hidup kami untuk kami terus Tuhan berpengharapan di dalam Engkau dan memiliki iman yang aktif, iman yang berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu selesai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan kami, Engkau yang terus menuntun kami, Engkau yang terus menegur kami ketika kami jatuh dalam dosa, untuk kami kembali lagi dalam jalan-Mu Tuhan, untuk kami mau bertobat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Saudara jemaat GSJ Medan yang mengikuti ibadah ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan ketika mereka mengalami kekhawatiran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera itu turun atas mereka. Yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Bagian-bagian yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang mengalami Tuhan permasalahan di dalam rumah tangga Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, damai sejahtera itu turun atas rumah tangga. Damai sejahtera itu turun sehingga masalah dapat diselesaikan, ada solusinya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mengalami untuk permasalahan dalam pekerjaannya, dalam studinya, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang berikan solusi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa sikar apa hinata sikar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa sikar apa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita arahkan tangan kita ke atas. Dengan iman kita mau terima. Kita terima berkat dan anugerah Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati.